Belum punya rumah bisa punya rumah. Ibu bisa kebeli tanah. Ibu bisa kebeli mobil Alhamdulillah. Kalau minta Allah yang banyak ya Bu, jangan sedikit ya Bu, karena Allah Maha Kaya. Alhamdulillah. Semoga wasilahnya kita di sini selalu dikabul segala hajat kita. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika bi nuri ma'rifatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli hal wa fi kulli hal bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Puji syukur kehadirat Rabbi yang mana pagi hari ini siang. Ya Bu, semangat pagi ya Bu. Walaupun hari sudah siang, tapi semangat pagi ya Bu. Semoga yang hadir di sini selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Bu, walaupun agak telat sedikit, saya alhamdulillah tepat waktunya ya Bu, karena ada urusan sedikit dan harus hajat dari 3 tempat. Sekarang bab fikih ya Bu ya. Bab tentang wudu ya Bu. Udah diterima semua intinya? Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang bertaubat dan mensucikan diri ya Bu. Alhamdulillah kemarin kita telah membahas dalam bab taharah ya Bu, tentang bab beristinja dan bab mandi. Alhamdulillah Bu. Sekarang kita masuk ke bab tentang berwudu. Karena dalam bab berwudu ada yang sunnah-sunnahnya, ada yang rukun. Ya Bu, dalam hal ibadah jadi ada syarat dan rukunnya. Ya Bu. Nah, yang kita bahas dalam rukun wudu ada 6. Ya Bu, yang pertama apa Bu? Niat. Ya Bu, niatnya apa? Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsir asghari fardhillahi ta'ala. Saya berniat, Bude, ngomong begitu aja. Kalau misalkan kali hafal bahasanya, saya berniat ya Bu untuk wudu menghilangkan hadas kecil ya Bu, perlu atasku karena Allah. Begitu aja Bude ngomong gitu dalam hati sah ya Bu. Pas lempengan kita membasuh muka ya Bu. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua apa? Membasuh muka sekaliannya. Maksudnya mukanya ya dari atas ya pertumbuhan rambut ya Bu, batasnya sampai ke dagu ya Bu, itu batas atas dan bawah. Terus kanan kirinya ya Bu, pentil kuping kanan, pentil kuping
kiri. Itu wajah kita, ya Bu, yang harus dibasuh. Namanya membasuh harus air mengalir, ya Bu. Jadi airnya diambil, basuh, ya Bu. Jadi beda dengan mengusap. Kalau mengusap, ya Bu, airnya sedikit, ya Bu, diusapkan ke bagian kepala, ya Bu. Itu yang kedua, rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, membasuh dua tangan, ya Bu, serta mata sikut-sikutnya, ya Bu. Jadi harus dilebihin. Jadi jangan membasuh begini, ya Bu. Kan ada tuh orang timbang dikucurin doang pakai keran asal basah begini gitu ya. Jadi itu buat siku duluan, ya Bu. Aturan dari tangan ke siku. Sikunya juga dilebihin, ya Bu. Ya, itu bagian tangan, ya Bu. Yang wajib, yang jadi rukun untuk wudu, ya Bu. Terus yang keempatnya, mengusap sebagian kepala yang bukan rambut, ya Bu, kepala. Karena tidak semuanya orang yang punya kepala punya rambut, ya Bu. Sebagian kepala mengusap atau menyapu, ya Bu. Mengusap bukan membasuh, ya Bu. Mengusap, ya Bu. Terus apa lagi Bu? Ya Bu, yang kelima, membasuh. Kalau telinga itu sunnahnya, ya Bu, tapi nanti kita bahas, ya Bu. Ya Bu, yang rukunnya dulu nih, ya Bu. Yang kelima, membasuh dua kaki serta mata kakinya. Nah, maaf ya Bu, kalau lempengan kaki, ya Bu, juga jangan asal dikucurin di keran doang gitu Bu. Jadi langsung gitu ya Bu. Tapi harus diseka-seka tuh. Karena ini bagian rukun, ya Bu. Jadi kan kita punya jari itu ada sela-selanya, ya Bu. Sela-selanya harus diseka-seka, ya Bu, dengan dapat jari tangan, ya Bu. Ya, digosok-gosok sampai ke mata kaki. Jadi jangan sampai ada nanti bagian kakinya yang tidak terbasuh air wudu, ya Bu. Ya, itu yang keenam, tertib dan teratur. Jadi tertib itu tersusun rapi, ya Bu. Yang mana duluan didahulukan, ya Bu, didahulukan. Yang belakangan dibelakangin, jangan acak-acakan. Makanya tertib itu, teratur itu jadi rukun. Jadi harus tersusun rapi, ya Bu. Nah, ini saya kasih, ya Bu, tentang doa-doanya untuk berwudu. Mulai dari melihat air. Udah diterima? Udah lihat? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat air. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Nah, itu melihat air. Saya tulisin juga itu Latinnya, Ibu. Takutnya Ibu nggak bisa bahasa Arabnya, maka saya tulisin Latinnya, Ibu, untuk mempermudah. Karena itu tiap hari kita pakai untuk doa berwudu maupun mandi maupun cebok, ya Bu. Karena melihat air kita harus bersyukur. Segala puji bagi Allah, ya Bu, Zat yang telah menjadikan air ini suci. Jadi kita syukur dulu tuh melihat air. Terus cuci, Bu, dua telapak tangan. Itu sunnah, ya Bu. Tapi tetap dikasih saya doanya, ya Bu. Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah. Berarti seka-seka ini Bu. Jadi pas dia cuci tangan, Bu, kan cuci tangan tuh. Allahumma inni diseka-seka. As'aluka yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Allahumma inni as'aluka
Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan ibadah dan keberkahan, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan kebinasaan. Ada orang yang pakai doa apa Bu? Yang pasti cuci tangan apa Bu? Allahumma rafat yadaya min ma'asyika kuliha. Ya Bu, itu yang pendeknya. Ya Bu, yang biasa. Jadi Ibu biar tambah ilmu, ya Bu. Ya, biar tambah ilmu. Itu kan Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyukmi wal harakah. Biar kita tangan kita nih bawa berkah. Apa yang kita pegang, apa yang kita tanam, ya Bu. Jadi tangannya bawa berkah. Jadi buat jualan, ya Bu, buat apa gitu tangan kita bawa berkah. Enggak buat kemaksiatan, enggak buat kebinasaan, enggak bisa jadi buat keburukan. Kan kalau orang tangan yang panjang, ya Bu, suka mencuri, mau dicari, ya Bu, suka pengen barang orang, itu Bu, suka mengkutil, mau dibilang mencari, biar apa Bu? Tangan kita dipelihara dari maksiat dan dosa. Ibu, tadi Allah maafkan yadaya lima asyika kulihat juga itu dibaca. Ibu, terus kumur juga sunnah. Ibu, kumur. Ibu, ya apa Bu? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasratin dzikrilaka wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasratin dzikrilaka wa husni ibadati. Ibu biasa baca apa namanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yaitu dibaca seharusnya ketika buat habis sholat, ya Bu. Jadi pas kita habis sholat tuh Allahumma ini ala tilawat apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu biar diterima pas banget kita habis sholat ibadah kita, ya Bu, zikir kita, kan sholatnya zikir, ya Bu. Nah, ini lempangan ini kita baca Allahumma ini alat tilawati, ya Allah, saya ini punya lisan, ya Bu, mohon kepadamu lisan ini, ya Bu, tilawati kita biar pandai, biar rajin, ya Bu, biar senang baca Quran, jangan senang ngomongin orang, jangan senang ngerumpi, ya Bu. Jadi lisannya biar senang baca Quran, lempangan baca Quran mingkem, susah, ya Bu. Seharusnya lisan kita biar apa Bu? Senang baca Quran, ya Bu. Ya. Boleh Bu. Ya. Terus Bu. Dan biar banyak berzikir, ya Bu. Kan kalau misalnya banyak zikir, ya Bu, itu yang tadinya ngomongin orang berkurang, banyak istighfar, banyak tasbih, banyak alhamdulillah, ya Bu, banyakin zikir kepada Allah dan ibadah yang, ya Bu, diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin, ya Bu. Dan ditambah nih, ya Bu, saya kasih biar nanti kita dapat telaga kausar, bisa minum, ya Bu, telaga kausar. Allahumma skini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaksan la udha'anu ba'dahu abadan. Allahumma skini min haudi nabiyyika Muhammad
Jadi kalau yang nggak ada itunya Arabnya, lihat yang Latinnya Bu. Ya Bu, takutnya Ibu nggak bisa bahasa Arabnya. Ya Bu, saya tulisin Latinnya tuh. Itu biar Allah maskini min haudi nabiyika. Ya Allah, ini Pak saya punya mulut, ya Bu, ya, biar bisa minum, ya Bu, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, haud itu artinya telaga, ya Bu. Min haudi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kaksan naudamahu, ya Bu, walaupun satu gelas, ya Bu, nanti hausnya tidak akan hilang selama-lamanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, jangan pikir kagak ngeri tuh nanti pas giliran kiamat. Bu, kita lihat tuh orang yang kena bencana aja, ya Bu, yang longsor, yang kena gempa bumi, yang tsunami, ngeri nggak tuh? Itu tiba satu wilayah doang, ya Bu, apalagi nanti hari kiamat, ngeri Bu. Jangan bayangin juga, kan ada tuh orang yang ngomong di TikTok apa di mana, Besti akunya neraka, ya Allah, itu ngomong kayak begitu di, ya Allah, cuman sebentar doang kok, ya Allah, sebentar. Jangankan kita api neraka, ya api dunia aja kena apa namanya hawa panas aja, kalau misalnya ibu lagi masak air tuh, ya Bu, itu panasnya begitu itu ya Bu, apalagi kena api neraka. Maka kita benar-benar nih minta Ibu biar dapat tenaga kausa, ya Bu, tenaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Bu, karena nanti Bu, jangankan waktu hari kiamat, ya Bu, kita sakaratul maut tuh rasanya haus Bu, rasanya haus. Itu orang lihat ngomong ada yang ledek begini, itu ada kok orang mati langsung blok aja, ya Bu, ya Bu. Iya, kata kita sih kelihatannya dia mati langsung, ya kayak misalnya kena jantung apa langsung blok gitu. Tapi sama dia akan merasakan sakaratul maut Bu. Kalau misalnya dia bisa ngejerit, Bu. Jangankan model kita. Kata Sayyidina Ali, Bu, ya, orang sakaratul maut itu kayak dicabik-cabik pedang, Bu. Itu Sayyidina Ali. Apalagi model kita yang banyak dosa, ya Bu. Jadi jangan ngelihat bloknya doang, ya Bu. Kita ngelihat tuh apa ya, sesuai dengan riwayat Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang sakaratul maut, apalagi nanti pas hari kiamat, ya Bu. Maka tuh kayak kita sakit tenggorokan aja sakit, ya Bu, padahal ada air yang bisa kita minum, tapi kalau kita lagi sakit tenggorokan kan gak enak makan, gak enak minum, ya Bu. Apalagi nanti pas waktu hari kiamat, ya semuanya masing-masing nafsi, ya Bu. Anak tidak kenal orang tua tidak kenal anak, ya Bu. Bahkan di situ ada yang, ya Bu, yang saling bertengkar, ya Bu, karena di dunianya tidak saling mengingatkan. Makanya kita beruntung Bu, punya keluarga, punya teman, punya tetangga, punya lingkungan yang saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jangan pakai ngambek Bu, ya Bu. Alhamdulillah kita diingetin, teteh kan mana aja gak ngaji, misalnya gitu ya Bu ya. Oh, saya ada perlu, misalnya lagi kurang sehat atau gimana, berarti itu orang apa? Kayak orang kita, ya Bu. Berarti orang itu Bu, kita dapat keberkahan, ya Bu, ditanyain orang, diperluin orang, bahkan diingatkan tentang kebaikan. Tentunya Bu, ya Bu, baca itu Bu. Allahumma skini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaksan larudamahu ba'dahu abadan. Itu dibaca ya Bu. Jadi nanti sedikit-sedikit Ibu baca, dihafalin. Sekarang misalnya hari ini saya mau hafalin tentang apa namanya pijit tangan, ya Bu. Walaupun Ibu tetap wudunya terus dijalani, jangan nggak hafal jadi wudunya nggak benar, Bu. Tetap Ibu pakai yang Ibu biasa untuk berwudu, tapi amalin juga nih doanya untuk menambah keberkahan. Misalnya sekarang baru hafal hari ini tentang baca doa tangan, Ibu hafalin terus ya Bu. Nggak susah kalau misalnya kita punya tekad. Jadi nggak ada kesulitan kalau kita punya kemauan. Ya Bu, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Bu, insya Allah. Terus memasukkan air ke hidung, itu juga sunnah, ya Bu. Ya Bu. Apa Bu? Allah
kita itu keluar lagi, ya Bu, karena kita insaf, ya Bu, apa Bu, memasukkan air ke hidung, ya Bu, dihirup, ya Bu. Lalu yang nggak biasa itu rasanya kan suka itu ya, suka kayak pening gitu Bu. Nanti biasain aja terus, nanti lama-lama biasa. Karena apa? Itu karena kayak ada pening berarti ada virus tuh, ya Bu. Nanti pas kita masukin, nah itu akan keluar, ya Bu. Kita keluarkan, baca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa min su'id dar. Itu mengeluarkan air dari hidungnya. Tuh. Allahumma harini, ya Allah, ya Bu, aku mohon, ya Bu, biar punya penciuman nih, dapat wangi-wangian dari surga. Wa anta anir radin, sehingga engkau meridhoi, ya Bu, akan perbuatan kita, ya Bu. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar, ya Allah, jangan sampai ini kita punya penciuman, punya hidung, dapat, ya Bu, bau dari api neraka. Bu, api neraka itu bukan kayak api dunia, Bu. Bukan kayak seperti api dunia. Ya Bu, kalau api dunia kan pakai apa Bu? Bakarnya pakai plastik, pakai kayu bakar, ya Bu. Ya Bu, pakai kertas atau kayak pakai bahan apa gitu, ya Bu. Tapi api neraka itu akan mengkobar-kobar, ya Bu. Itu karena Bu, jatuhnya manusia berdosa dan batu, ya Bu. Jadi api neraka itu bahan bakarnya dari manusia berdosa dan dari apa batu, Bu. Ibu dulu kan masih dulu nggak ada itu, misalnya itu dia dapat api kan batu jatuh itu ya. Nah itu, ya Bu. Jadi nyalahnya api neraka bahan bakarnya dari manusia berdosa dan dari batu. Makanya tuh kita jangan sampai kena. Ibu kalau misalnya ada bangkai apa kebakar aja baunya gimana gitu, ya Bu. Apalagi bangkai atau dari manusia, ya Bu. Naudzubillah, ya Bu. Makanya tuh kita minta penciuman kita terhindar, ya Bu, dari bauan-bauan api neraka. Karena itu neraka adalah seburuk-buruknya min syiddah, tempatnya paling buruk, tempat tinggal yang paling buruk. Yang kelimanya Bu, kita baru masuk muka. Nah, baru basuh muka, niat yang pertama itu basuhan muka yang pertama. Jadi ada orang yang kagak ngerti Bu, pas lempengan niat, dia pas lempengan pas waktu cuci tangan. Seharusnya niat pas kita berwudu adanya posisi waktu kita membasuh muka, karena pas membasuh muka itu jadi rukun, ya Bu. Nawaitu wudu'an, terus dirafil adasil asghari fardalillahi ta'ala, ya Bu. Nah, berniat tuh, kita itu bahasa Arabnya dilafazkan, tapi tetap niat di dalam hatinya ngomong, ya Bu. Dalam hati ngomong, saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu atasku kena Allah. Itu di dalam hati ngomong begitu Bu, ya. Ya, saya berniat berwudu menghilangkan hadas kecil, fardu atasku kena Allah. Terus basuhan muka yang keduanya baru tuh kita doa untuk membasuh muka. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yauma tusawwidu wujuha a'daika. Ya, baca bareng. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yauma tusawwidu wujuha a'daika. Kata Ibu panjang nama, kata gitu. Kan kita pengen yang sempurna, ya Bu. Allahumma bayyid wajhi, ya Bu. Ya Allah, putihkan wajahku binurika dengan cahayamu, ya Allah. Yauma tabyaddu wujuha, di mana hari itu engkau cemerlangkan, ya Bu, wujuh
tusawwir wajhi, jangan hitam legamkan ya Bu wajahmu bidulumatika seperti orang-orang yang zalim kepadamu. Yauma tusawwiru wujuha ya Bu a'daika ya Bu, orang-orang yang zalim kepadamu hari itu termasuk orang-orang yang durhaka, mukanya hitam legam ya Bu. Kan biasanya Bu, Ibu baca apa? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh. Sampai situ doang Bu. Ya Bu. Benar? Ya, Allahumma bayyid wajhi. Ayo baca. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi bidulumatika yauma tusawwidu wujuha a'daika. Ibu, itu bagianmu muka. Jadi Ibu basuhkan 3 kali tuh. Kalau doanya mah cukup sekali ya Bu. Ya, doanya cukup sekali. Ya Bu, basuhan sunnahnya 3 kali. Terus membasuh 2 tangan. Pertama tangan kanan. Jadi membasuh tangan ya Bu dari sini ya Bu, terus sampai ke siku, dilebihin ya Bu. Gimana nih misal kalau kita di luaran ya Bu, bukan di rumah misal ya Bu, kalau membasuhnya tuh misalnya tempat wudhunya nyampur misal ya Bu, nah maka basuhlah bagian muka yang apa Bu, yang bisa kita basuh, tapi nggak apa ya Bu. Kalau misalnya kita jilbab kita nih lebih baik jilbabnya basah, tapi jangan kelihatan aurat. Jadi gitu Bu. Jadi langsung diituin tuh mukanya, biarin tuh ininya. Jadi nantinya agak basah ya Bu, nggak apa-apa. Misalnya tuh tadi kalau misalnya pas basuhan nanti tangan ya Bu, ini kan kita kadang-kadang Bu, kalau misalnya karet begini kan enak ya Bu ya, kita tinggal kadang-kadang ada yang suka pakai manset gitu kan yang agak susah tuh. Lebih baik baju basah Bu ya Bu, lebih baik baju yang basah ketimbang kulit kita nggak kena air wudu. Makanya maaf ada orang yang pakai bedak waterproof apa gitu Bu, apa sih yang anti air waterproof ya, waterproof ya Bu. Saya nggak pernah beli. Iya gitu ya, hati-hati banget Bu anak kita ya Bu, atau mantu Ibu ya Bu, ya cucu Ibu, jangan ikut-ikutan ya Bu pakai bedak yang anti air ya Bu. Kalau yang anti air kan itu kan namanya anti air berarti ya Bu ada plastiknya kan ya Bu, jadi nggak hilang tuh bedaknya gitu maksudnya ya, anti air ya Bu. Nah berarti nggak nyerap air wudu ya Bu. Atau kalau misalnya kita masak nih Bu, misalnya kita masak habis nyangin nyangin ikan, ada ketempelan sisik atau kena getah ya Bu, sisik ikan ya Bu, maka itu harus dihilangkan dulu Bu, dibersihkan dulu tuh getah-getahnya dihilangkan, atau kena sisik ikan yang tadi dibersihkan. Jangan sampai pas kita udah itu pas raba-raba kok ini ada sisik ikan, kalau kita kena di bagian siku bisa, maka itu wudhu kita enggak sah ya Bu, karena ada bagian yang tidak terkena air wudu. Apalagi tadi kena pakai bedak waterproof apa ya Bu ya, yang ada, jadi ada bahan plastiknya ya Bu, sehingga air itu licin ya Bu ya, sehingga tidak kena kulit ya Bu, kena air wudunya tidak nyerap ya Bu, maka itu tidak sah untuk berwudu ya Bu. Lebih baik tadi Bu baju yang basah, kalau misalnya mansetnya agak keras ya Bu, sehingga tidak sampai ke, ataupun misalnya kita lagi yang tadi saya bilang tempat air wudunya agak nyampur ya Bu, lebih baik dibasahin aja tuh ya Bu baju kita, nanti kan bakal kering kan Bu ya, ketimbang kalau kita nggak kena air wudu ya Bu, tubuh kita kena api neraka. Nah, untuk bilangin dari terus apa Bu
Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ibu, itu tangan kanan. Ya Allah, ya Tuhanku, Ibu, aku mohon kepadamu agar Engkau berikan kitab catatan amal kita itu, ya Bu, dari tangan kanan, ya Bu, dan berilah hisab kepada diriku walaupun kita banyak dosa, ya Bu, kita pengen dapat hisab yang ringannya, Bu. Nanti tuh kitab itu, ya Bu, ya, bukan seperti kayak buku rapor kita ngambil sendiri, ya Bu. Nanti kitab itu jalan sendiri sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau kita orang baik, itu kitab, ya Bu, akan kita dapati dari tangan kanan. Tapi nanti, naudzubillah jahil, kalau ada pendosa, ya Bu, orang yang zalim, orang yang ingkar, orang yang musyrikin, ya Bu, orang munafikin, itu dapat dari tangan kiri, bahkan sampai dari belakang. Jadi kitab itu jalan sendiri, ya Bu. Makanya itu kita minta seringan-ringannya hisab walaupun kita banyak dosa, biar dapat catatan amal dari tangan kanan. Makanya itu mencirikan segala sesuatunya dimulai kebaikan itu dari kanan, ya Bu. Terus tangan kirinya, Allahumma inni a'udzubika la tu'tini kitabi bishimali walamin wara'id dhahri. Allahumma inni a'udzubika la tu'tini kitabi bishimali walamin wara'id dhahri. Ya Bu, apa itu artinya? Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu, ya Bu, jangan Engkau berikan kitabku, catatan amalku itu dari tangan kiri, ya Bu, dan jangan Engkau berikan juga dari arah belakang, ya Bu, jangan sampai dari belakang. Jadi kalau orang yang dapat dari tangan kiri atau belakang, berarti itu ahli nar, ya Bu, ahli neraka. Naudzubillah. Terus baca apa Bu? Bagian kepala. Nah itu bagian kepala, ya Bu, itu jadi rukun. Nah kalau yang di bagian kepala ini ada berbagai macam, ya Bu, khilafiyah. Itu juga jangan diributin, ya Bu. Ya kemarin ada yang nanya, apa Bu? Kalau lepas sujud, ya Bu, ada yang nanya, ya Bu. Ibu kemarin ada yang nanya ya. Kalau sujud, ya Bu, kalau perempuan tuh katanya apa? Buka apa? Ikat rambut. Ya, maksudnya jangan diikat rambutnya. Jangan diikat rambutnya. Itu masalah khilafiyah, ya Bu. Dan itu pun, ya Bu, bukan menjadi haram kalau umpamanya ada orang yang rambutnya terikat, ya Bu. Itu makruh karena asbabul wurudnya itu hadis, ya Bu, Rasulullah SAW, ya Bu, melarang hal itu, ya Bu, dalam kita pas waktu sujud, ya Bu. Ketika itu ada Abdullah bin Harisah, ya Bu, rambutnya panjang, ya Bu. Abdullah bin Harisah rambutnya panjang, ya Bu. Abdullah bin Harisah berarti laki-laki perempuan? Perempuan. Laki-laki. Ya, ketika pas lagi itu sambil sholat ditarik tuh rambutnya sama Abdullah bin Abbas. Ya Bu, Abdullah bin Abbas itu, ya Bu, anaknya paman Rasulullah, ya Bu, Sayyidina Abbas, ya Bu, itu paling pintar tuh dari kecil juga, ya Bu. Makanya udah didoain sama Rasulullah, ya Bu. Allahumma yufaqihu fiddin, ya Bu, jadikan anak orang yang paham tentang agama. Wa ta'wil, dan ta'wil Quran. Itu makanya segala sesuatunya para sahabat banyak bertanya dengan Ibnu Abbas. Ketika ditarik selesai sholat, dia bertanya tuh Abdullah bin Harisah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Abbas, kenapa kamu tarik rambutku? Gitu ketika aku sholat. Kata Rasulullah, ya Bu, kalau lagi sholat jangan diikat rambutnya, ya Bu, harus dibuka ikatan rambutnya agar terletak dalam sujud, karena itu katanya menunjukkan kesombongan.
ya Bu. Tapi ya Bu, bagi kita perempuan, Bu, bagi kita perempuan yang wajibnya itu kan nutup aurat. Kalau kita rambutnya diriam, ya Bu, ya apalagi panjang kayak saya segini, ya Bu, pasti tuh rambut sama mukena bisa panjangan rambut, ya Bu. Jadi kelihatan auratnya, dan itu jadi kalau misalnya jadi itu kalau misalnya sekarang menurut saya gerah ya dia, itu ribet ya Bu. Maka itu disebutnya masalah khilafiyah ya Bu. Kapas kiraan untuk kita yang perempuan yang wajib nutup aurat. Kalau misalnya rambutnya keluar kan batal ya Bu. Maka kita boleh ya Bu untuk diikat rambutnya atau digelung rambutnya kayak saya di konde ini nih Bu. Yang namanya rambutnya panjang ya Bu. Kalau dan itu boleh diikat rambutnya, dan kita tidak ada kesombongan dalam kita sujud ya Bu, karena anggota sujud yang rukunnya itu kening, telapak tangan itu dua telapak tangan, dua lutut, dan jari jempol kaki ya Bu. Itu ada 7 anggota sujud yang harus nempel ya Bu. Jadi bagian laki-laki kalau memang yang panjang harus dibuka ya Bu. Kalau lempangan sholat ya Bu, itu bagi laki-laki ya Bu. Jadi kalau kita yang perempuan ya Bu, boleh diikat daripada kelihatan rambut. Jadi misalnya kalau misalnya kita sujud misalnya atau rukunya bangkit lagi, itu rambut kita teriak-teriak kan pastinya kita itu kan kelihatan ya Bu ya. Ya kan pasti kan kita bergerak kan, jadi kelihatan nanti rambut kita ya Bu. Lebih baik daripada kita kelihatan, lebih baik kita tutup aurat. Misal ibu sholat tarawih, diri yang begitu gerah enggak? Bu, kuat enggak? Ya Bu, kalau ya Bu, yang diikat aja pakai, kan itu kan kita nutup aurat. Beda dengan laki-laki Bu, kelihatan kan kalau laki-laki mah ya Bu. Dia sujud memangnya kelihatan, rambutnya kelihatan dia ke bawah ya Bu. Kalau kita, kalau misalnya walaupun sujud, kita nanti misalnya itu, kalau rambutnya kayak saya lebih panjang lagi, jadi kelihatan auratnya, ya Bu. Jadi untuk kita, ya Bu, itu sifatnya apa Bu? Bukannya haram, ya Bu, tapi makruh bagi laki-laki yang begitu ya Bu ya. Nah, tapi bukannya haram, makruh aja, ya Bu. Kalau laki-laki, ya Bu. Tapi kalau kita boleh diikat. Dan bagian nanti ngusap rambut Bu, mengusap rambut pun ada khilafiyah juga Bu. Kalau Imam Syafi'i itu boleh ya Bu, sampai 2 helai rambut aja kesentuh begitu nih. Misalnya kita lagi di tempat umum mau wudhu gitu ya, misalnya kita bisa buka jilbab kita, boleh begini doang tuh ya Bu, ya disentuh begitu aja gitu. Kalau Imam Hanafi ya Bu, kalau dia sampai Ibu ubun-ubun ya Bu. Ya, Imam Hambal ya Bu, itu dia sampai balai, sampai dia apa namanya itu ke telinga. Jadi habis ngusap bagian rambut ya Bu, itu jadi dilangsungin sampai telinga ya Bu. Ya. Ada juga Imam Maliki, dia sampai dari apa namanya yang musabnya dari atas depan ya Bu ke belakang, terus ke depan lagi nih, jadi lagi Bu. Kan kalau kita perempuan ribet ya Bu ya, apalagi kayak saya bilang kalau rambut panjang tuh ya Bu. Jadi masalah khilafiyah ya Bu, boleh ambil yang mana tuntunan ulama ya Bu, sesuai apa yang kita pakai, tapi terus menerus ya Bu, jangan gonta ganti bolak-balik pakai mazhabnya ya Bu. Ya, jadi boleh tuh ya sebagian kepala, misalnya sebelah sininya lagi pusing ya Bu, ya. Ya, boleh kita ambil yang dari belakang tuh, misalnya lagi di tempat umum ya Bu, bagian belakang kita usap tuh bagian kepala, sebagian kepala ya Bu, tidak seluruhnya. Jadi ada yang seluruhnya langsung diusap ya Bu, ada yang sampai embun-embun, ada yang sampai ke telinga. Ibu yang mana mau ya Bu, silakan ya Bu, jangan bertengkar ya Bu. Itu masalah khilafiyah rahmah ya Bu. Jadi
rahmat Allah perbedaan tuh, jadinya boleh diambil. Jangan ada Bu, sampai ada yang begini, Ustazah, saya kemarin pas gila umroh tuh orang sholat kata gitu, dia asal sholat megang batu, abah sholat megang batu, orang yang gak ngerti mah itu dia nyembah batu. Bukan Bu, dalam tayamum ya Bu, kalau Imam Syafi'i yang kita pakai debu ya Bu. Kalau misalnya dia pakai Imam Maliki, dia pakai batu Bu. Jadi nggak pakai batu, nggak pakai debu ya Bu. Jadi setiap kan kalau namanya tayamum satu kali untuk sholat. Jadi kalau mau sholat lagi tayamum lagi. Nah itu emang dia. Tapi berkahnya dengan ada perbedaan itu Bu. Jadinya kalau misal kita punya saudara yang memang tidak boleh kena debu, yang misalnya kena virus, jadi kita dia kena virus debu, nah, kalau misalnya itu bisa tuh pakai batu untuk tayamumnya. Misal kayak saya ngalamin kakak saya waktu di opnam itu kan kabel ya Bu di itunya. Tapi kan dia masih sadar. Kalau masih sadar, kita masih ngingetin untuk sholat. Sekarang waktu zuhur, teteh sholat dulu. Gimana? Misalnya dia untuk tuh, ya udah nih. Jadi kalau misalnya itu kan untuk itunya dia, ininya begitu doang Bu. Nggak nyampe ke siku Bu. Kalau misalnya kita pakai Imam Syafi'i kan, kalau masalah itu kita ini debu ya Bu, terus ya ke debu, terus kita tiupkan, kita gitu baru usap ke bagian muka itu pertama ya Bu. Nah itu tayammum istibhad sholati fardhillahi ta'ala tuh itu. Terus ke tangan, jangan tempat yang sama, di tempat yang beda untuk debunya ya Bu. Terus jangan tangan debu. Nah ini usapan ya Bu, maaf nih. Jadi kalau misalnya Ibu pakai debu untuk tangan, biar nggak mustakmal nih kita pakai debunya ya Bu. Ini debu yang ini untuk tangan kiri ditempelin belakang tangan kanan, diusap ya Bu sini. Tuh sini sampai sini. Nah di sini jangan nempel nih Bu, ini puter ke bagian telapak tangan kiri ya Bu. Jadi telapak tangan kanan ya Bu, yang ini untuk telapak tangan kiri sini. Terus sampai sini baru itu selesai Bu. Itu untuk tayamum. Tapi kalau batu ya Bu, buat batu tuh diusapin gitu, terus bagian ke muka, udah bagian tangan di sini doang, karena kan subhanallah Bu ya, itu keberkahan ya Bu. Jadi masalah puluh yang dalam bab tayamum pun itu ada berkahnya itu, perbedaan itu. Kalau misalnya kena orang yang tadi saya bilang teteh saya yang pada udah kabel ya, maksudnya di tempat ICU kayak begitu kan ya, tapi dia masih sadar tuh. Kalau masih sadar kan bisa kita ingetin untuk sholat. Kan kalau sholat kan wajib Bu ya Bu, mau sakitnya sehatnya ya Bu, kecuali udah gak sadar koma ya Bu. Nah makanya itu ada berkahnya, ada hikmahnya Bu. Jadi pikir dia, kirain saya nyembah batu, kalau gini-gini terus gini-gini batu. Ya kan batu dimukain gitu Bu. Dia katanya dia kagak ngerti, itu katanya ditepuk-tepuk gitu tuh nyembah batu tuh. Tiap sholat ambil batu, setiap sholat ambil batu gitu Bu. Orang kagak, makanya Bu, Islam itu sempurna dan begitu lengkap dan begitu banyak yang kita belum tahu gitu ya. Kita baru kelihatan ilmu itu baru kacangnya doang, kulitnya aja tuh Bu. Ibarat kata kayak kacang Bu. Nah Bu, nanti kalau misalnya itu jangan diperdebatkan kalau kita belum tahu ilmunya ya Bu. Ibarat kata jangan sudon. Ibarat kata orang buta nih Bu ya Bu, misalnya ibarat kata orang buta tuh ya, ditanya gajah, dia pernah megang gajah, dia pegangnya kupingnya, kata dia gajah itu lebar. Ada orang buta megang tuh gajah bagian hidungnya, dia ngomong gajah itu ya Bu panjang karena megang belalainya ya Bu. Ada orang buta megang badannya yang bentuk besar ya Bu, pokoknya besar Bu, kan itu cuman parsialnya bagian sebagian ya Bu. Makanya kalau belum tahu jangan suka komen ya Bu. Nah zaman sekarang banyak dikit-dikit komen ya Bu, ini komennya benar mah. Kalau komennya membangun sih alhamdulillah ya Bu. Bagian apa Bu? Tadi Bu sampai tangan kiri. Sekarang bagian
mengusap bagian kepala. Jangan diperbankan ya Bu ya, mengusap sebagian kepala. Ibu ada yang di bawah cuma hanya 3 helai rambut, di sini bisa boleh Bu, atau di sini boleh Bu, kalau bisa itu Bu. Ada yang sampai embun, ada yang sampai dilangsungin sampai ke kuping, ada yang dilangsungin dari depan sampai ke belakang, terus ke belakang lagi Ibu. Nah itu jangan diperdebatkan. Kita mana yang pilih sesuai dengan mazhab yang kita ambil dari para imam mazhab yang 4 Ibu. Terus yang bagian apa? Mengusap bagian kepala. Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nar wa adillani tahta 'arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. Biasanya ini pakai apa doanya yang kemana? Allah maharim sya'ri wa bashari. Nah, nyampe situ doang kan? Nah Bu, terus saya tambahin biar dapat keberkahannya ya Bu, untuk kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, karena tidak ada naungan ya Bu selain naungan Allah. Bu, walaupun nanti Bu itu ada naungan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Ya Bu, salah satunya ya Bu, kalau kita orang yang apa Bu? Memelihara wudu ya Bu. Wudu tuh sebetulnya sih yang wajib ada berapa anggota tubuh yang wajib? Cuma 4. Dan yang pertama niat ya Bu. Niat dalam hati ya Bu. Yang pertama muka, yang kedua tangan sampai sikunya ya Bu. Yang ini bagian apa? Yang ketiganya sebagian kepala. Terus yang keempat kaki, itu yang wajib tuh. Jadi misalnya ibu nggak pakai kumur, misalnya ibu karena lagi sakit misalnya, atau nggak pakai menghirup air ke hidung, ya Bu, nggak mencuci 2 telinga, ya Bu, itu juga sah, ya Bu. Yang penting yang tadi rukunnya 4 anggota tubuhnya itu udah dibasuh, ya Bu. Allah harim sya'ri ya Bu. Ya Allah yang Tuhanku, haramkanlah rambutku ya Bu. Sya'ri wa bashari, dan kulitku. Kan kalau misalnya bagian kepala, kalau misalnya rambutnya udah tersentuh api, pasti nanti kulitnya ikut tuh Bu. Ya Bu. Anak terkena api neraka. Wa atilani, dan aku mohon kepadamu ya Bu, mendapat naungan arasy ya Bu. Tahta arsyika ya Bu, di bawah arasmu yauma la dhilla illa dhilluk, karena tiada ada naungan kecuali naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Sampai situ dulu. Ada yang mau berani baca? Ya, nanya. Ya nanya. Emang kalau bikin kalau nggak ditanyain, ya Bu, dan kalau misalkan kan sakitnya, sakitnya siapanya? misalkan Ya, suami yang sakit apa? pasien sakit misalkan. Ngurusin pasien sakit. Terus ini apa namanya? Kan harus tayammum kan. Ya. Tapi posisi dia tuh pakai selang. Oh iya Bu, namanya orang posisi sakit kan, misalnya ya Bu, kayak Bude yang dulu pernah nanyain ya Bu, misal pakai pampasnya belum diganti nih, misalnya ada selang ya Bu. Iya, yang namanya kan dalam jalan darurat ya Bu ya, karena posisi sakit kalau misalnya selangnya dibuka kita nggak bisa masak lagi, repot ya Bu. Maka posisi daruratnya itu dimakfu ya Bu, dibolehkan Bu, karena darurat ya Bu. Saya bilang tuh tadi kan kakak saya kan di ICU ya Bu ya, sudah serang diserang sini ya Bu, udah kabel ini, tapi posisi masih sadar nih Bu, posisi masih sadar. Kan kalau misalkan buat dia untuk tayammum, dia kan harus dia buka ya Bu, terus juga harus pakai debu ya Bu, kan repot tuh Bu. Maka saya gunakan tuh yang saya tahu ilmunya, boleh pakai batu ya Bu.
Nah, dan dengan pakai batu itu kan dia masih tiduran gitu kan. Jadi enak tuh dia. Kalau pakai tebu kan kalau begitu bisa aur-auran Bu. Kalau dia posisi itunya ya Bu. Nah, iya makanya alhamdulillah tuh. Terus udah gitu ya Bu, kita tayamumkan dengan batu hanya sekali-sekali gitu ya Bu, bagian mukanya dan hanya cukup nyampe sini Bu. Jadi nyampe pergelangan tangan. Jadi kalau misalnya di sini kabel-kabel ya dia segala macam tuh di ruang ICU, jadi boleh kalau pakai batu tayamumnya tuh berkahnya kita dapat ilmu Bu. Yang tadinya nggak tahu jadinya ngerti ya Bu. Tapi kalau batu tempat tidur dia bisa kan Ustaznya? Iya, kalau posisi dia masih bisa bangun boleh. Yang menurut saya itu. Kan nggak ada batu kan nggak mungkin ada batu sama. Iya. Iya boleh ya Bu. Jadi iya boleh, yang penting kita itu kan. Nah, gimana kata tadi misalnya ada selangnya atau nanti belum pempesnya kita bisa belum gantiin jadi kita ngeri nggak bisa itu misalnya itu, maka posisi dia kata Bude yang ngurusinnya misalnya pulangnya sore misalnya gitu ya Bu, orangnya belum datang, nah posisi kita mau sholat zuhur ya Bu, belum ganti pempesnya, maka posisi itu dimangkuk ya Bu ya, lebih baik kita menjalankan yang wajib ya Bu daripada meninggalkan yang wajib gitu ya Bu. Jadi misal posisi kotor atau posisi ya udah maaf Bu, itu kapasitas sakit nggak bisa disalin sendiri, nggak bisa mengganti sendiri, harus pakai suster misalnya itu, dan susternya adanya misalnya sore lagi ya Bu, maka posisi itu lebih baik kita langsung sholat gitu. Ya. Iya, bisa. Jadi yang sakitnya. Boleh Bu. Ya, jadi posisi kita sakit, kita sadar, bisa tayamum, ya Bu. Kita tayamum sendiri, ya Bu. Tadi kalau misalnya kayak yang dia ditanyakan Bu Dina, ya Bu, itu posisinya dia pakai selang ada buat saluran kandung kemihnya ya Bu, ibarat kata jadi harus keluar dari selang itu, kita nggak bisa menggantiin, nggak apa-apa ya Bu. Diri kita sendiri juga ada kotorannya dalamnya Bu ya kalau misalnya itu mah ya Bu. Nah, apalagi ada ya dalam posisi orang sakit ya Bu. Terus apa lagi? Ini baru wudhunya nyampe bagian apa Bu? Kepala Bu, nanti kita lanjut Bu karena nanti panjang. Ya, mudah-mudahan paham semua karena sudah saya copyin, tinggal baca ya Bu. Ya, dalam bab wudhu kita tiap hari pakai, cuma biar rapi, biar tersusun sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya Bu. Jangan kalau misalnya ada perdebatan, ada perbedaan, jangan diperdebatkan ya Bu. Jadi ya udah barang baca dalam. Oh, nggak apa-apa. Ini mah, ya kan ini kan namanya kan sunahnya ya Bu. Jadi kan afdolnya kalau kita bahasa Arabnya, makanya saya tulis itu dia latinnya, ya bahasa latinnya Bu. Biar ada peningkatan. Ibarat kata kita masak, ibarat kata tiram sawi bening, doang contohnya nih taunya. Tapi kita diajarin nih, ya Bu, ada bumbu gulai, ya Bu, ada bumbu rendang, misalnya tuh kalau ibarat kata masak. Nah kita kan belajar kan, ya Bu, kadang-kadang kasinan, kadang-kadang kurang bumbu, kadang terusin aja, ya Bu. Nanti lama-lama juga kan bisa, ya Bu. Ya kan kita masak kan juga masih meraba-raba ya Bu. Ibarat kata saka temu, saka bisa ya Bu. Nanti akhir-akhirnya biasa ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan hikmahnya apa yang kita pelajari hari ini ya Bu. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena emang itu ya Bu kerjaan kita sehari-hari agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mengenai bab wudhu. Jadi kalau misalnya ibu selalu bisa jaga wudhu tuh minimal tuh tadi anggota 4
tubuh yang berwudu dibasuh. Jadi misalnya nggak pakai kumur-kumur atau misalnya nggak pakai menghirupkan air tidur, misal itu sah ya Bu. Ya, kalau misalnya ibu dalam keadaan puasa boleh Bu deh. Asal jangan sampai hirup air atau sampai airnya terang ya Bu. Misalnya coba lagi puasa kumur-kumur, nggak tahunya dikorupsi. Kumur-kumurnya langsung ditelan. Itu bagi puasa anak-anak ya. Itu puasanya korupsi ya Bu. Ya, mudah-mudahan hikmahnya apa yang kita belajar ini selalu menjadikan keberkahan dunia akhirat kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tutup doa, semoga pengajian ini bawa berkah pengurus-pengurusnya, Ibu, berkah dari pendiri musolahnya, Ibu, dari keluarga Pak Haji Abnah dan keluarga besarnya, anak cucu mantunya semuanya diberkahkan Allah SWT. Besok tasbih ya. Tasbih terus ini tengok kita keluar. Oh iya boleh. Jadi kalau misalnya sekarang Ibu ada waktu kita tengok teman Ibu yang sedang sakit, Ibu Jamilah Ibu. Dan besok kita sholat tasbih ya Bu. Ya. Nah, sholat tasbih. Ya, maksudnya Rabu depan Ibu kita sholat tasbih Ibu. Nah, masih bertepatan dengan Muharram. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan di bulan Muharram ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Wafan ya karim, wafan ya rahim, ya arhamar rahimin, ya arhamna, ya arhamar rahimin, ya arhamna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati Rasulillah ya jama'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hajat yaqdi hajatina wa barik lana wa razzaq ya'udhumana bi fadlika malika ya akramar akramin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antas